Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Utamiantia Putri. Saya dari kelas IF3A di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan NPM 98824051201111018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang calculate the lifetime value customer. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya dulu, ada pengertian dari Customer Lifetime Value atau CLV. Nah, CLV ini adalah prediksi total nilai seorang pelanggan terhadap suatu perusahaan selama jangka waktu berhubungan bisnis di antara keduanya. Singkatnya, ini adalah rata-rata total pendapatan yang pembisnis harapkan dari pelanggan tersebut. Nah, dalam terjemahan singkatnya, customer lifetime value ini bermakna nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup ini bisa mempunyai angka yang berbeda-beda di setiap perusahaan dan ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari jenis produk yang perusahaan jual, serta bagaimana cara pelanggan mengkonsumsinya. Untuk lebih mudahnya, CLV ini adalah angka rata-rata yang customer belanjakan. Data CLV ini nantinya akan dibandingkan dengan proyeksi perkembangan bisnis. Jika nilainya tidak memenuhi angka yang diharapkan perusahaan harus memperbaiki strateginya agar tidak kolaps. Nah, seorang customer yang sering membeli produk dari bisnis kita ini akan mempunyai nilai CLV tinggi. Maka dari itu, jika sebuah bisnis ingin bertahan lama dan terus berkembang, ia harus mampu mempertahankan tipe customer loyal yang seperti ini. Nah, dalam banyak perusahaan, jumlah pelanggan dengan CLV paling tinggi mempunyai persentase yang sama dengan jumlah pelanggan CLV paling rendah. Sedangkan pelanggan dengan nilai CLV medium biasanya paling mendominasi jumlahnya. Untuk menjaga jenis customer CLV medium dan CLV tinggi ini, bisnis harus mampu mempertahankan pelanggan loyalnya. Perusahaan harus berhasil menjaga kepercayaan pelanggan dan membuat mereka senang untuk membeli lagi produk dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat menghitung customer lifetime. Nah, manfaatnya itu yang pertama, memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakuisisi customer. Yang kedua, membuat strategi promosi yang efektif. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, melakukan breakdown customer ke dalam kategori loyal untuk memberikan intensif atau reward yang meningkatkan kepuasan pelanggan tersebut. Yang kelima, menganalisa produk terlaris dari customer dengan nilai CLV tertinggi. Yang keenam, mengoptimalkan produk paling profitable. Yang terakhir, yang ketujuh, menganalisa karakteristik dan demografi customer dengan nilai CLV tertinggi. Nah, pada akhirnya, dengan menggabungkan semua manfaat CLV tadi, pebisnis dapat melakukan evaluasi kekurangan pada bisnisnya, lalu membuat kebijakan terbaik untuk mengoptimalkan profit perusahaan. Yang selanjutnya, ini dulu ya. Ada cara menghitung customer lifetime value. Nah, agar bisa menghitung CLV, kita perlu menghitung rata-rata nilai belanja pelanggan dan mengalihkannya dengan tingkat frekuensi pembelian rata-rata untuk menentukan nilai pelanggan tersebut. Selanjutnya, menghitung umur rata-rata pelanggan. Kita bisa menggunakan dengan nilai pelanggan untuk menentukan lifetime value-nya. Terus di sini aku ada contoh. Contohnya itu, Hero mempunyai bisnis toko hadiah. Produk di tokonya ini berkisar antara 75.000 sampai 500.000 rupiah. Pelanggan yang bernama Elok selalu membeli produk hadiah sebesar 275.000 untuk kliennya 2 kali dalam sebulan selama 3 tahun. Maka untuk menghitung customer lifetime value-nya, customer lifetime value pelanggan yang bernama Elok itu caranya kayak gini. Rata-rata nilai transaksi dikali jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensi.
Nah, rata-rata nilai transaksinya, tadi kan pelanggan yang bernama Elok itu selalu membeli produk hadiah yang bernilai atau berjumlah 275.000. Berarti rata-rata nilai transaksinya adalah Rp275.000. Nah, jumlah transaksi dalam 1 tahunnya itu berapa kali gitu. Nah, kan beli hadiahnya itu untuk kliennya 2 kali dalam sebulan. Berarti kalau dalam 1 tahun, kan ada 12 bulan. Dalam 1 bulannya 2 kali, berarti 2 dikali 12, yaitu 24. Terus waktu retensinya itu selama 3 tahun, berarti dikali 3. Jadi 275.000 dikali 24 dikali 3 adalah Rp19.800.000. Nah, dari contoh di atas tadi, maka si LV pelanggan bernama Elok adalah Rp19.800.000. Sebagai catatan, angka CLV ini adalah sebuah prediksi dasar. Prediksi ini bisa kita pertajam lagi dengan menambahkan faktor penunjang lainnya. Misalnya, banyak perusahaan memodifikasi rumus dasar ini dengan menambahkan faktor penting lainnya, seperti margin keuntungan dan biaya retensi. Biaya retensi ini artinya biaya yang perusahaan keluarkan untuk mempertahankan pelanggan. Untuk memodifikasi rumus dasar CLV ini, perusahaan harus mengidentifikasi lebih dulu sejauh mana kebutuhan analisa yang mereka butuhkan. Terus yang selanjutnya itu cara meningkatkan CLV. Nah, cara meningkatkan CLV ini ada 5. Ada 5. Nah, yang pertama itu berinvestasi dalam pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan ini termasuk ke dalam proses memantau, mendengarkan, dan membuat perubahan yang membuat pelanggan merasa nyaman, dihargai, dan mendapatkan solusi atas kebutuhannya. Memperhatikan hal-hal dasar ini akan membuat pelanggan cenderung menjadi customer loyal dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada membuat loyalty program. Loyalty program atau program loyalitas adalah aktivitas untuk memberikan intensif kepada pelanggan loyal dengan memberikan diskon atau keuntungan lainnya sebagai reward. Misalnya sistem grading membership atau poin yang dapat ditukar dengan reward tertentu. Loyalty program sejatinya memang bukan solusi terbaik agar pelanggan membeli lagi. Namun saat direncanakan dan dijalankan dengan baik, program loyalitas ini bisa memberikan hasil yang sangat luar biasa. Yang ketiga itu adalah kenali pelanggan terbaik kita. Nah, dengan mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan merancang loyalty program, kita sekarang bisa mengenali siapa saja yang masuk ke dalam pelanggan terbaik kita. Nah, selanjutnya kita juga bisa menjaga hubungan baik dengan daftar pelanggan ini dan memberikan penawaran khusus untuk mengakui dan mempertahankan loyalitas mereka. Misalnya upgrade membership, diskon VIP, atau ide layanan eksklusif lainnya. Yang keempat, itu ada komplain manajemen yang berkualitas. Seberapa baik bisnis kita menangani keluhan pelanggan. Nah, pernah nggak sih kita ngedengar tentang komplain pelanggan yang berubah menjadi customer loyal karena merasa keluhannya ditangani dengan baik? Nah, komplain manajemen yang berkualitas bisa berkontribusi terhadap CLV dalam waktu retensi. Komplain sering menjadi komponen yang tak bisa bisnis hindari gitu. Jika penanganan komplain buruk, pelanggan lama yang kecewa pasti akan dengan mudah beralih ke kompetitor lainnya. Nah, sebaliknya jika penanganan komplain baik, pelanggan akan tetap setia dengan kita. Ini bukan hanya berlaku untuk pelanggan lama saja, tapi juga untuk pelanggan baru. Nah, yang kelima itu ada optimalkan upsell dan cross-sell. Customer akan menyukai penawaran-penawaran unik dan inovatif dari brand langganan mereka. Terlebih jika penawaran unik ternyata bisa mengakomodir kebutuhan baru mereka.
Ada kalanya juga pelanggan hanya membeli produk yang sama terus karena malas mencoba atau bahkan tidak menyadarinya itu ada dalam bisnis kita. Dengan membuat penawaran upselling dan cross-selling, kita bisa meningkatkan rata-rata transaksi dan nilai beli pelanggan. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang customer lifetime value. Nah, adapun sebagai penutup, aku mau ngasih resume lagi sedikit tentang customer lifetime value ini. Nah, kayak tadi pengertian dari customer lifetime value adalah metrik untuk memprediksi total nilai seorang pelanggan terhadap suatu perusahaan selama jangka waktu hubungan bisnis di antara keduanya. Bagaimana cara menghitung CLV? Rumus dasar untuk menghitung CLV adalah rata-rata nilai belanja pelanggan dikalikan dengan tingkat frekuensi pembelian rata-rata selama setahun dikalikan dengan waktu retensi. Perusahaan bisa memodifikasi rumus ini dengan menambahkan faktor penting lainnya seperti margin keuntungan dan biaya retensi lainnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari entrepreneurship. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.